Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bacaan harian untuk Bakti Wanita Advent Seuni Indonesia Kawasan Barat tahun 2025 diambil dari buku Hinus Mainim. Dia tahu namaku. Rabu, 11 Juni dengan judul Meninggikan Jiwa kepada Tuhan. Ditulis oleh Victoria M. Brooks. Firman Tuhan di dalam Mazmur 143 ayat 8, "Perkenalkanlah kepadaku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku." Sahabat BWA, setelah menjalani karir yang penuh tekanan di bidang manajemen medis selama 30 tahun, 5 bulan pertama masa pensiun terasa tidak mudah. Beralih ke kehidupan yang lebih santai bukanlah sesuatu yang biasa saya lakukan. Secara mental dan fisik, banyak perubahan terjadi, dan rasanya sangat tidak nyaman. Pikiran saya terbiasa memproses begitu banyak informasi setiap hari, dan sekarang saya merindukan aktivitas tersebut. Saya tidak pernah menyangka bahwa ini akan terjadi, tetapi ternyata banyak pensiunan yang mengalami hal serupa saat rutinitas mereka tiba-tiba berubah. Doa pun menjadi bagian besar dari proses ini. Saya merasa frustasi dengan penyesuaian ini, bahkan berduka atas perubahan tersebut. Hingga suatu malam, di akhir bulan Juni, saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan tanpa ada yang ditahan. Kami berbicara dari hati ke hati, dan itu terasa luar biasa. Saya pun tertidur dengan damai. Keesokan paginya, nafsu makan saya kembali, dan saya dapat makan dengan rasa syukur, bukan hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan tubuh. Saya menemukan kedamaian yang meringankan beban saya. Saya menyerahkan waktu, tujuan seni, upaya kesehatan, dan pendidikan sebagai misionaris medis saya kepadanya. Kepada Dia yang telah berjanji, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Ibrani 13 ayat 5. Saya memutuskan untuk hanya menatap ke depan, menghargai karunia pensiun yang telah diberikan kepada saya. Karunia yang pastinya telah terjadi sesuai waktu, rencana, cara, dan kehendak Tuhan. Saya berhenti membawa bagasi masa lalu, kenangan tentang karir saya, tanggung jawab, status, keterampilan organisasi yang menjaga kelancaran kantor, dan semua bantuan yang saya berikan kepada mereka yang berada di bawah tanggung jawab saya, termasuk kesempatan berdoa bagi mereka yang menghadapi masalah pribadi atau pekerjaan. Itu benar-benar seperti sebuah pelayanan sepanjang hidup saya. Namun, sekarang semua itu telah berlalu. Bukankah Tuhan yang telah menyebabkan masa pensiun ini terjadi? Keesokan harinya, bacaan renungan pagi saya berbunyi seperti ini. Beristirahatlah bersama Tuhan. Perjalananmu telah curam dan sulit. Jalan di depan mungkin tidak pasti, tetapi jangan melihat ke belakang atau ke depan, melainkan hanya kepadaku. Wah, baiklah Tuhan, saya bersamamu. Hari demi hari terasa lebih baik. Pikiran dan tubuh saya diperbaharui. Kreativitas tumbuh subur, dan perhatian pada hal-hal rohani serta kesehatan menjadi bisnis baru saya. Jadwal saya sekarang adalah miliknya, dan saya bersukacita dalam sukacita dari Tuhan. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati kita semua sepanjang hari ini.